kesempatan pada pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya dalam minggu ini, ya. Karena setiap kali untuk pelayanan saya minta Tuhan tolong saya bergumul untuk tema saja, Bapak Ibu. Saya harus bergumul kepada Tuhan. Tuhan, saya mau bicara apa? Ya, karena setiap minggu pelayanan, ya, kecuali juga perjamuan, ya Bapak Ibu. Karena saya melayani singers di jemaat Immanuel. Nah, itu kemudian yang memberikan saya komitmen bahwa setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, saya tidak mau untuk hal yang sama. Supaya apa? Supaya saya juga belajar, karena saya perlu belajar, ya. Dan kadang-kala Bapak Ibu, malah sering sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya sudah mengalami sendiri. Saya sudah berpengalaman dengan firman itu. Menjadi sesuatu yang hidup dalam kehidupan saya. Saya bilang sama Tuhan, ya saya dulu yang alami Tuhan ternyata. Dan suatu ketika Bapak Ibu, minggu yang lalu di Noongan, ya, saya bicara tentang proses dari Yusuf. Dan ternyata itu memang saya tahu saya mengalami proses-proses, tetapi begitu dibukakan setelah saya menyampaikan itu, justru setelah saya menyampaikan itu begitu kuat datang pada saya. Ini yang engkau sampaikan, firman Tuhan yang engkau sampaikan. Saya mendapati kenyataannya Bapak Ibu. Saya katakan kepada jemaat waktu itu, Tuhan mau kita untuk mengerti bahwa kita tidak boleh hanya bersyukur atau menerima keadaan yang baik, tetapi keadaan yang tidak baik juga kita harus bersyukur. Karena Tuhan ada di sana dalam setiap musim kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu, saya mendapat informasi yang begitu membuat hati saya terpukul. Saya begitu terpukul menyangkut dengan pekerjaan suami saya. 2 hari kemarin saya mau tidur Bapak Ibu, sudah ngantuk sekali, tapi terpikir begitu keras dan kuat mengganggu konsentrasi saya untuk tidur. Dan saya tidak bisa tidur segera. Baru subuh Bapak Ibu, saya berusaha menguasai. Tuhan tolong kendalikan pikiran saya mengganggu ini. Dan saya bilang sama Tuhan, benar Tuhan, tidak gampang menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan mau kita berpengalaman dengan Tuhan, dengan apa yang kita hadapi dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan bersaksi untuk hal tersebut, tetapi ingin saya katakan di sini Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Yusuf yang tidak pernah mengeluh dalam 13 tahun Tuhan memproses kehidupannya, sampai dia kemudian berkata pada sanak saudaranya, ya karena inilah untuk kesejahteraanmu saya perlu dibuang Tuhan dan saya perlu dijual Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya bicara waktu itu dibuang Tuhan dan dijual Tuhan. Itu yang kami alami. Tapi luar biasa, Tuhan selalu ada di tengah kehidupan kami semua, kita semua. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dalam Yohanes 3 ayat 16. Sesungguhnya firman Tuhan ini begitu familiar, begitu akrab, begitu menjadi ayat yang biasa sebenarnya, ya, sudah biasa dengar. Tapi mari kita lihat apa yang ingin Tuhan sampaikan pada kita semua. Yohanes 3 ayat 16. Dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. Kalau biasa berdiri, kita akan sama-sama berdiri. Yohanes 3 ayat 16. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ini adalah berita-berita Natal karena menjelang Natal, ya. Tetapi pada saat ini
Mari sama-sama kita untuk memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes adalah murid yang sangat dikasihi, murid yang bersandar di bahu Yesus, murid yang mau mengerti setiap isi hati Tuhan, karena itu dekat dengan hati Tuhan. Ya, dia mau selalu dengar detak jantung Tuhan. Dan dalam kitab Yohanes 2 kali Yohanes mencatat ada perjumpaan Tuhan Yesus dengan dua pribadi. Kalau kita melihat dalam Yohanes 3, ya, Yohanes 3 ada percakapan dengan Nikodemus, dan selanjutnya Yohanes 4 ada percakapan dengan perempuan Samaria. Siang hari ini kita akan sama-sama melihat, ya, apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita melalui percakapan Tuhan dengan Nikodemus. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau perempuan Samaria itu didatangi Tuhan Yesus, benar bukan? Ya, Tuhan Yesus yang harusnya tidak lewat di Samaria, lewat di situ. Sehingga saya pernah menyampaikan firman Tuhan, judulnya Yesus menyimpang. Yesus menyimpang jalan untuk menemui seorang perempuan Samaria di jam 12. Nah, bedanya dengan Nikodemus, Nikodemus yang datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau cari tahu Nikodemus itu siapa? Mari kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 1, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Pertama, Nikodemus itu orang Farisi. Farisi itu adalah suatu pergerakan sosial atau aliran pemikiran Yahudi, ya Bapak Ibu, yang percaya kebangkitan, yang percaya Mesias. Dan yang kedua, mereka Nikodemus itu adalah pemimpin agama Yahudi, agama asli Yahudi. Mulai dari tradisi peradaban, religi, peradaban agama, kemudian budaya dan hukum bangsa Yahudi. Dia adalah pemimpin. Dia mengetahui banyak hal tentang hal itu, tradisi dan segala macam. Nah, dan juga dalam pengakuan Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 10, di situ dikatakan, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Jadi bukan hanya sekedar dia tahu, tetapi dia itu juga seorang pengajar dan terkenal, karena Tuhan Yesus juga ternyata tahu sosok dari Nikodemus ini. Jadi dapat digambarkan bahwa Nikodemus itu adalah seorang terkemuka yang punya pengetahuan dan mampu mengajarkan apa yang dia tahu kepada orang lain, dan pengetahuannya tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menariknya Nikodemus 5 kali dicatat namanya dalam firman Tuhan dan dicatat oleh Yohanes. Dalam Yohanes 3 ayat 1, Yohanes 3 ayat 4, Yohanes 3 ayat 9, Yohanes 7 ayat 50, dan Yohanes 19 ayat 39. Nanti kita bisa akan lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kalau disimpulkan 5 kali dicatat namanya dalam 3 peristiwa. Peristiwa pertama, ya, dia dalam Yohanes 3 itu ketika dia melakukan percakapan dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua di Yohanes 7 dan yang ketiga di Yohanes 19 seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dalam 3 peristiwa. Tetapi yang paling menarik kalau kita selidiki peristiwa-peristiwa
kepada Yesus pada waktu malam. Apa sebenarnya yang ingin ditegaskan oleh Yohanes tentang seorang Nikodemus? Kenapa tidak bilang, oh Nikodemus datang, atau oh Nikodemus membela Tuhan pada Yohanes 7? Tidak perlu ada embel-embel yang menerangkan dia yang datang pada malam untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita melihat ya Bapak Ibu. Yang pertama dalam Yohanes 3 ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus, dan kemudian terjadi percakapan dengan Tuhan Yesus. Untuk dua peristiwa yang lain itu hanya merupakan penjelasan penyerta. Kita baca Bapak Ibu dalam Yohanes 7 ayat 50. Yohanes 7 ayat 50. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, dan seterusnya. Dalam perikop ini, Lembaga Alkitab ya Bapak Ibu memberikan judul Yohanes 7 bahwa Nikodemus membela Tuhan Yesus. Ya, dalam perikop ini Yesus dibela oleh Nikodemus. Jadi Tuhan Yesus mendapat pembelaan pada waktu itu. Kita tidak akan baca kisahnya. Tetapi kalau kita kemudian mengerti bahwa ketika dalam peristiwa ini di hadapan ahli Taurat, di hadapan orang-orang Farisi yang lain, teman-temannya, dia ada di situ. Ya Bapak Ibu, dan ayat yang ke-50, ayat 51, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Karena dia sudah tahu apa yang diperbuat dari Tuhan Yesus, sehingga dia dengan tegas, dengan tidak ragu-ragu menyampaikan hal tersebut. Jawab mereka, Bapak Ibu, apakah engkau juga orang Galilea? Ya. Akhirnya dia menghadapi sebuah hal yang tidak menyenangkan dari teman-temannya. Kita tidak akan bahas di sana Bapak Ibu. Tetapi kita melihat dalam Yohanes 7 ayat 50 dalam King James Version. King James Version. Di situ begitu detail diterangkan bahwa Nikodemus itu he that come to Jesus by night. Terjemahan baru tidak ada by night. Tidak ada kata pada waktu malam. Ini lebih jelas, lebih komplit. Ya, diterangkan bahwa dia datang pada waktu malam. Pembacaan Yohanes 3 pada waktu malam dia datang. Dan ini juga dijelaskan pada waktu malam dia datang kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya di situ saja Bapak Ibu, dalam Yohanes 19:39 juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Kalau terjemahan baru agak rancu ya. Agak rancu, tetapi kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia masa kini diterangkan demikian. Nikodemus yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada waktu malam. Jadi Nikodemus ini yang datang bersama Yusuf Arimatea waktu menurunkan Tuhan Yesus dari salib. Dia diterangkan dia adalah Nikodemus yang sama dengan sosok yang datang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Nah, mari kita melihat betapa Yohanes ingin menyampaikan sesuatu hal sehingga pengulangan kata-kata datang kepada Yesus itu disampaikan menyangkut dengan seorang yang bernama Nikodemus. Sehingga Bapak Ibu, judul firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri judul datang pada waktu malam. Datang pada waktu malam. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yohanes merasa itu hal yang penting? Mengapa dia
dia menulis datang pada waktu malam. Pertama, kita melihat bahwa Yohanes ingin menegaskan bahwa itu adalah orang yang sama. Karena banyak nama-nama yang sama ya di dalam Alkitab, dan ini Nikodemus yang sama, satu orang. Kemudian yang kedua, seorang Nikodemus datang kepada Yesus. Dalam pengertian apa? Dia seorang yang terkemuka. Dia seorang yang terpandang, yang punya pengetahuan tentang firman, tentang Taurat. Dia pengajar. Tetapi tahukah Bapak Ibu, ketika Nikodemus datang kepada Tuhan, dia meletakkan kehidupannya lebih rendah daripada Tuhan Yesus. Amin. Datang kepada Tuhan Yesus bagi seorang yang mempunyai nama besar, itu adalah hal yang susah. Seperti seorang kaya yang ingin datang kepada Tuhan Yesus, sulit bagi dia karena kekayaannya. Dan kadangkala nama besar kita, ya, hal yang menjadi kebanggaan kita, apa yang kita miliki dalam dunia ini, membuat kita susah untuk datang kepada Tuhan, untuk susah merendahkan diri kepada Tuhan. Tetapi mari kita belajar, Nikodemus mau datang kepada Tuhan. Dia mau merendahkan diri. Dan satu hal lagi, ketika engkau datang kepada Tuhan, bukankah engkau perlu meluangkan waktumu di tengah kesibukan Nikodemus sebagai pengajar? Dia mau datang kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Di dalam ibadah ini, persekutuan dengan Tuhan, Tuhan bisa bicara kepadamu secara pribadi, di rumahmu, dimanapun. Pernahkah engkau menyadari bahwa engkau bukan siapa-siapa dan merasa dirimu kosong sehingga membutuhkan Tuhan? Firman Tuhan ingin mengingatkan bagi saya dan saudara, datang kepada Tuhan itu penting untuk membuang segala keegoisan saya dan saudara, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang tinggi hati. Tuhan mau kita rendah hati, merendahkan diri di kaki Tuhan, di salib Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita mau meluangkan waktu kita untuk Tuhan, ataukah mungkin karena kesibukan saya dan saudara, mungkin pekerjaanmu yang justru Tuhan percayakan untuk engkau menjadi alasan engkau untuk tidak punya waktu datang kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mau bicara bagi saya dan saudara. Mari luangkan waktu datang kepada Tuhan, merendahkan diri di kaki Tuhan. Dan ada kata malam yang kembali tetap ditegaskan oleh Yohanes. Malam itu bicara apa? Malam itu bicara tentang keintiman. Malam itu bicara tentang apa? Tentang keakraban. Ini yang Nikodemus cari. Dia tahu Tuhan punya waktu di siang hari itu mengajar, menyembuhkan. Dia mau cari waktu malam, ketika benar-benar secara pribadi dia bertemu dengan Tuhan. Tidak ada dicatat dalam Alkitab, dalam percakapan dengan Nikodemus, tidak pernah ada murid-muridnya di sana. Betapa ini digambarkan bagi saya dan saudara, bahwa hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu penting. Amin. Tadi kesaksian dari suami saya, jangan jadikan Tuhan itu sebagai agama saja, seperti apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang di situ merupakan bagian seorang Nikodemus. Tetapi dia mengerti, dia sudah melihat dan menyaksikan
di dalam dunia pada saat itu. Dan dia bilang, apa yang engkau kerjakan tidak bisa dikerjakan oleh orang lain yang tidak berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah dalam kehidupan saya dan saudara, kita boleh ada saat ini, itu karena penyertaan Tuhan. Amin. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan beserta. Bapak Ibu Saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, malam itu bicara waktu khusus dengan Tuhan. Malam itu bicara waktu pribadi dengan Tuhan tanpa siapapun. Dan malam itu bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan, sehingga tercipta hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan selalu mengingatkan saya dan saudara bahwa keselamatan itu adalah tanggung jawab secara pribadi. Untuk itu kalau kita mau datang kepada Tuhan, mari kita datang secara pribadi dalam seluruh aspek kehidupan saya dan saudara. Kita mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan seperti Nikodemus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Nikodemus tahu mencari waktu yang tepat untuk datang kepada Tuhan dan membuat sebuah hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga tidak sampai di situ saja, karena setiap orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, dia akan hidup di dalam pertumbuhan iman. Mari kita lihat Nikodemus dalam Yohanes 7 ayat 45 sampai 52. Yesus dibela oleh Nikodemus. Bahwa Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius 10 ayat 32 dan 33 berkata demikian, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Penuh dengan keberanian, dia membela Tuhan. Apakah Tuhan perlu dibela? Tidak, Tuhan kita tidak perlu dibela. Tetapi kalau lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dibela oleh Nikodemus, betapa perangnya Nikodemus. Ya, dalam hal apa Bapak Ibu? Dia bilang sebelum orang mengetahui apa yang dibuatnya. Saya katakan tadi, karena dia sudah tahu apa yang diperbuat Tuhan Yesus. Itu membuat dia mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, sehingga dia membela Tuhan Yesus. Walaupun banyak halangan, walaupun banyak rintangan, maukah saya dan saudara membela Tuhan Yesus, mau bersaksi kepada orang lain, Allah yang kami sembah itu Allah yang luar biasa, Allah yang menyelamatkan kehidupan kita semua. Engkau akan menghadapi tantangan, tetapi percayalah Tuhan pasti beserta. Dan penyertaan Tuhan itu akan membuat pertumbuhan imanmu semakin dewasa. Dan itu yang disaksikan oleh kepribadian seorang Nikodemus. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes 19 38 sampai 42. Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Tuhan Yesus yang tersalib, Tuhan Yesus yang mati. Sebelum dia dibangkitkan, dia tidak bisa menguburkan dirinya sendiri. Amin. Tuhan Yesus waktu disalib tidak sekonyong-konyong kemudian turun dan menguburkan dirinya. Karena ada saatnya dia ingin menonjolkan dia juga manusia 100%. Belum waktunya untuk menyatakan dirinya sebagai Allah. Dan itu dia berikan kesempatan bagi Nikodemus untuk berperan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala Tuhan itu
agar saya dan saudara berperan aktif dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Tuhan kadang membiarkan saya dan saudara berjalan sendiri untuk melihat seberapa dedikasimu terhadap Tuhanmu, seberapa kuat cintamu kepada Tuhanmu, dan seberapa percayanya engkau pada Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, disitulah peran Nikodemus ketika Tuhan Yesus tidak bisa menguburkan dirinya sendiri. Dikisahkan dalam Yohanes 19, kalau kita baca di rumah selengkapnya, ketika Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, di situ Tuhan ingin peran serta kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan bukan sampai di situ saja, pertumbuhan iman dari seorang Nikodemus. Kita lihat ayat 39. Di dalam ayat 39 Yohanes 19, ada kata yang di sana berkata begini, ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Ini menurut tradisi orang Yahudi yang meninggal dirempah-rempahin. Satu kati, saya melihat penjelasannya bahwa satu kati itu 0,6 kilo, berarti 50 kati 30 kilo beratnya. Apa artinya ini? Kenapa perlu dicatat detail, rincian? Ya, 50 kati 30 kilo berat tidak? Berat. Kalau engkau akan melayani Tuhan, berat. Ada harga yang mahal yang harus kau bayar. Dan itulah yang disebut dengan pengorbanan. Amin. Kalau tidak terasa sakit, itu bukan korban. Bukankah korban ketika disembelih mengeluarkan darah dan ada rasa sakit? Kalau tidak menyakitkan, itu bukan sebuah pengorbanan. Sudah pernah sakit dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu? Haleluya. Itu kesempatan dari Tuhan untuk engkau berperan dalam pekerjaan Tuhan. Orang yang datang kepada Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, mampu membela Tuhan dan tahu berkorban dalam pelayanan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, orang yang selalu mencari waktu yang tepat untuk berhubungan dengan Tuhan secara intim. Pertama, kita sudah lihat tadi, dia punya keberanian untuk bersaksi, dia punya keberanian untuk membela Tuhan, dan yang kemudian dia berubah, berbuat dan berbuah bagi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, bukankah ketika Nikodemus menurunkan Tuhan Yesus bersama Yusuf Arimatea, dia perlu datang, ada waktu yang dia buang, ada tenaga, Bapak Ibu, mau cabut itu paku, ya, menurunkan, mengangkat Tuhan Yesus perlu waktu, perlu tenaga, dan juga satu hal, perlu harta kita. Amin. Kalau ada yang minta sumbangan, mari kita terlibat. Puji Tuhan, haleluya. Jangan pelit-pelit, karena terlebih berkat memberi daripada berkat menerima. 50 kati itu rempah-rempah yang mahal, ya, ada gaharu dan lain-lain yang mahal, Bapak Ibu. Dan sekali lagi menarik perhatian saya, Bapak Ibu, ketika penekanan dalam Yohanes 3, Yohanes 7, Yohanes 19 datang pada waktu malam kepada Yesus. Yohanes ada di awal ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yohanes ada dalam Yesus menyampaikan kebenaran, ya. Sementara dalam pengajaran Tuhan Yesus, dia ada di sana, dan dia ada juga waktu Yesus sudah mati tersalib. Artinya apa? Kalau kita sudah datang kepada Tuhan secara pribadi, saya percaya semua kita secara
hubungan pribadi kita sudah terbentuk. Tetapi mari kita melihat sosok Nikodemus. Dia ada saat Yesus menyampaikan pengajaran, dan dia tetap ada waktu Yesus sudah mati. Ini bicara apa Bapak Ibu? Ketika murid-murid yang lain takut bersembunyi, Nikodemus mempertaruhkan nama baiknya. Nikodemus mempertaruhkan keberadaannya, dan dia datang untuk berperan saat Tuhan Yesus mati. Apakah kehidupan saya dan saudara yang sudah tahu, sudah bertemu dengan Tuhan, sudah melewati pengalaman dengan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupanmu, mujizat demi mujizat, masihkah engkau bertahan ataukah engkau takut? Ketika di saat-saat tertentu kita diperhadapkan Tuhan seolah-olah mati, masihkah engkau bertahan? Atau engkau seperti bagian dari murid-murid Tuhan Yesus yang justru tiap hari dengan Tuhan, tetapi pada saat Tuhan Yesus mati mereka tidak ada di sana? Syukur, puji Tuhan, masih ada kasih karunia sehingga Tuhan menampakkan diri dan memberikan mereka pemulihan. Tetapi mari kita belajar. Nikodemus hanya sekilas dicatat, hanya pun dicatat oleh kitab Yohanes. Tetapi setiap dicatat ada sesuatu yang penting untuk kita mengerti. Amin. Haleluya, tidak sembarangan. Sebuah kata demi kata ditulis dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kemudian kita terlalu banyak cerita tentang Tuhan Yesus, tetapi kita tidak eksis atau tidak bertahan. Karena sedikit yang nanti akan bertahan Bapak Ibu. Mari kita menjadi bagian yang tetap bertahan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mau tahu tentang Tuhan, mau belajar tentang Tuhan, memang kadang-kala kita sedikit diakui, sedikit mungkin dilihat oleh orang. Tetapi mari kita melihat, sedikit diakui atau dilihat orang, tetapi sangat berkesan kepada Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 25 ayat 9, tetapi saya akan bacakan pada kita dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ia akan mengajarkan cara-cara yang benar dan yang terbaik kepada orang-orang yang dengan rendah hati datang kepadanya. Amin. Bapak Ibu, kemudian Mazmur 25 ayat 14 dalam terjemahan yang sama firman Allah yang hidup, di sana dikatakan persahabatan dengan Allah disediakan bagi orang-orang yang menghormati Dia. Hanya kepada mereka Ia memberitahukan janji-janjinya. Dan ternyata tidak hanya di situ saja. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi Nikodemus yang walaupun hanya 3 kali dikisahkan dalam firman Tuhan, mari kita mengerti bahwa mereka yang datang kepada Tuhan dengan rendah hati, menghormati Tuhan, di sana dikatakan hanya kepada mereka Ia memberitahukan rahasia janji-janjinya. Rahasia janji apa? Kita kemudian melihat. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan bicara, Tuhan bukakan hal ini, bukankah dalam percakapan dengan Nikodemus, seperti apa ayat yang kita sudah bacakan tadi, ayat-ayat yang begitu akrab dengan kita pada menjelang Natal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini
yang Tuhan sematkan bagi saya dan saudara? Apakah engkau berkesan seperti seorang Nikodemus yang datang pada waktu malam? Hanya kepada orang yang mau datang pada waktu malam kepada Yesus, datang secara pribadi kepada Tuhan, disampaikan khotbah pribadi ini. Mari kita memahami hal ini Bapak Ibu. Ketika saya mengerti ini, saya bilang luar biasa. Bukan kebetulan firman Tuhan ini disampaikan kepada seorang Nikodemus, dan pada siang hari ini Tuhan sampaikan kepada saya dan saudara. Karena Tuhan berkesan atas hidupmu, pertahankan itu. Amin. Kesan Tuhan bagimu, pertahankan, selalu datang pada Tuhan pada waktu malam. Bapak Ibu saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah kita dengarkan sama-sama. Rahasia Tuhan, isi hati Tuhan sudah disampaikan bagi kita. Baik bagi saya yang menyampaikan, kita yang hadir dalam ibadah ini, baik yang ikut dengan rekaman maupun live streaming. Karena begitu besar kasih Allah anunya ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Itu bagi kita yang mau datang pada Tuhan.